seluruh konsep perjanjian baru, maka kita itu menemukan sebuah prinsip bahwa Yesus itu tinggal di dalam kita, betul tidak? Yesus di dalam kita, Yesus di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Ya, hadirat Tuhan menguasai kita. Nah, ini penting sekali. Bahkan waktu hari-hari pertama kita mulai belajar percaya Tuhan Yesus, kita diajari undang Yesus masuk dalam hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, hari ini kita akan berusaha untuk mengerti betul-betul apa sih artinya Yesus itu di dalam aku itu apa artinya. Karena kalau kita cuma sering dengar, bahkan kita sudah melakukan, kita berdoa, didoakan untuk Yesus masuk dalam hidup kita, kalau cuma itu saja. Tapi dalam fakta sehari-hari kita tidak pernah mengenali kebenaran itu, maka kita akan jadi salah dalam hidup ini. Karena cuma jadi pengetahuan saja. Ya, sekarang kita akan lihat satu ayat lebih dulu supaya kita tahu. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya, ya, di dalam batinmu. Saya ulangi lagi, Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa. Nah, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang nggak pernah berdoa, betul tidak? Apalagi kalau selagi punya masalah, wah, doanya kenceng sekali. Nah, tapi doa yang sering kali kita minta, yang kita panjatkan kepada Tuhan, ayo jujur, siapa bisa jawab? Yang paling banyak itu doa untuk apa? Ngaku juga ya Pak, diri sendiri, betul. Yang kedua, doa untuk apa yang paling banyak? Apa? Berkat, betul. Apalagi yang ketiga, untuk minta tolong masalah-masalah kita, betul. Nah, lihat, kita nanti akan belajar dari hidup yang Paulus ajarkan ini. Aku berdoa supaya Ia, nggak ada doa untuk diri sendiri, untuk berkat, untuk minta tolong, untuk mujizat, untuk apa, tidak ada. Tapi berdoa supaya Ia, Bapa kita di surga, menurut kekayaan kemuliaannya, ya, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Saudara, Dia tidak mendoakan supaya dompet kita makin tebal, supaya logika kita makin kudus, supaya doa-doa kita makin hebat. Tidak, yang didoakan itu supaya Roh-Nya menguatkan dan meneguhkan kita di dalam batin kita. Nah, ini tempat Yesus tinggal, betul? Saudara percaya nggak apa Tuhan Yesus nggak tinggal di pikiran kita? Loh, ya atau tidak? Dia nggak tinggal di perut kita, tidak. Dia tinggal di hati kita, di batin kita. Nah, disitulah tempat Kristus itu ada. Maka itu ini perlu didoakan. Karena kalau ini tidak didoakan, maka kita tidak akan punya batin yang kuat. Roh-Nya itu yang menguatkan kita. Nah, batin yang kuat sangat diperlukan. Untuk apa? Karena tantangan hidup tidak pernah berhenti, betul? Sehebat apapun kita berdoa, sehebat apapun kita mengasihi Tuhan, sehebat apapun kita menghafalkan ayat Alkitab, sehebat apapun kita melayani. Saya tanya, apakah menurut saudara kalau ada orang-orang sudah sehebat itu terus nggak punya masalah dalam hidup? Jawabannya apa? Apa tidak punya masalah orang kayak gitu dalam hidupnya? Tetap punya. Nah, itu yang penting supaya di batin kita ini, di hati kita ini dikuatkan. Bukan doa untuk yang lain-lain. Nanti kita akan melihat bentuk doa-doa yang lain juga yang luar biasa. Hebat sekali. Nah, jadi ada kekuatan khusus di dalam batin kita. Oke, ayat 17. Kenapa harus di batin kita dikuatkan? Sehingga, nah, apa arti kata sambung dari dua kalimat kalau ada kata sehingga? Ayo, bagaimana? Iya, supaya. Artinya dengan kalimat berikut bagaimana? Sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya? Nah, sebab akibat melengkapi, betul. Mengapa Dia berdoa menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di surga
kita dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya di dalam batin kita ini. Sehingga supaya ada akibatnya. Kalau batin kita bisa kuat itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Lihat ayat 17. Ayo baca. Akibatnya apa? Oleh apa? Imanmu. Siapa? Kristus itu ada di mana? Diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau saya lihat wajah saudara ini baru apa ya? Belum bisa. Nah kebetulan saya akan terangkan supaya kita ngerti. Jadi sekarang siapa yang di dalam kita? Menurut ayat 17, siapa yang di dalam kita? Kristus itu di dalam kita. Pertama kali saya belajar ayat ini, Roh Kudus itu menolong saya karena dia tahu saya nggak ngerti. Apa sih bentuk konkretnya? Kalau Kristus di dalam aku itu apa? Seringkali saudara banyak abad Tuhan cuma menerangkan secara klise, secara teologi, secara rohani. Tapi fakta hidup kita nggak ngerti. Karena nggak dijelaskan. Nah saya juga nggak ngerti. Kalau toh ada yang khotbah, Kristus dalam kamu, Kristus dalam kamu, Yesus dalam kamu, firman-Nya dalam kamu. Iya betul. Memang itu yang dia inginkan. Tapi apa? Ya, tapi apa? Nah, satu hari Roh Kudus memberi saya sebuah pengertian yang luar biasa. Maaf, cuma tanya saja. Siapa di antara kita yang pernah anggota keluarganya atau diri kita sendiri kena demam berdarah? 1, 2, 3, pasti ada. Nah, itu pengertian Kristus di dalam kamu. Sehingga oleh imanmu, Kristus itu diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Demam berdarah bisa masuk ke tubuh orang. Itu yang bawa siapa? Nyamuk. Kenapa nyamuk bisa membuat demam berdarah? Karena dalam nyamuk ada apa? Nah, itu dia. Nangkap sekarang? Nyamuk saja yang punya virus di Surabaya hampir nggak ada orang kena malaria. Kalau kami di Papua, saya ini sudah 21 tahun di Papua, nggak gitu, ratusan kali kena malaria. Guru kami buka sekolah itu sudah 4 yang mati karena malaria. Anak-anak asrama kami sudah 6 yang mati karena malaria. Jahat sekali malaria. Sama. Medianya sama. Nyamuk. Nah, kalau di dalam nyamuk itu ada virus. Termasuk kaki gajah. Pernah tahu saya kaki gajah tuh? Yang bawa kan nyamuk juga. Nah saudara, kalau nyamuk yang gak sekolahan saja, di dalam tubuhnya ada virus. Orang segede kita yang jutaan kali lebih gede dari badannya nyamuk, mati kita ini. Ngerti gak lu saudara ini? Jadi seharusnya kalau semua kita ini ada virus Kristus, sebagai kata itu ya, kalau Kristus di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, terus kita itu nempel ke hidup orang. Kata arti nempelnya interaksi dengan orang. Seharusnya orang itu kena apa? Kalau ketemu kita. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Nah, ketularan. Ketularan siapa? Iya, siapa yang di dalam diri kita ini? Ini ukuran kekristenan yang Tuhan mau kita miliki. Bukan cuma rajinnya ke gereja, rajin ikut persekutuan, rajin berdoa, rajin ikut KKR. Enggak, saudara. Kalau orang ketemu kita, dampaknya itu apa dalam hidup orang itu? Maaf, jangan saudara merasa tertuduh, tapi saya harus ngomong. Jadi kalau selama ini kita jadi Kristen, ya kalau selama ini kita jadi Kristen, dan kita sudah nempel ke hidup banyak orang, apalagi yang dagang, yang sering arisan, yang punya kelompok sendiri, dan sering ketemu orang, tetangga, teman, dan sebagainya. Kalau ketemu kita orang itu bagaimana? Masa kita kalah dengan nyamuk? Ngerti maksudnya itu? Berarti jangan pernah tertuduh, saya berkata ini. Berarti kalau selama kita jadi Kristen,
Dan kita sudah interaksi dengan banyak orang. Dan orang itu belum mengalami apa-apa tentang Kristus. Maaf. Berarti Kristus sudah ada dalam kita atau belum? Jangan tertutup. Nah ini masalahnya. Loh padahal sudah tahu. Ini kebenaran yang luar biasa. Kita harus tahu. Saya cuma cerita. Hari ini yang terakhir, saudara. Hari Selasa yang lalu. Ya jadi kan baru hari Sabtu. Saya tuh diundang untuk memberi motivasi di sebuah kantor di daerah Bekasi. Saya belum pernah ke kantor itu. Nah salah satu manajer baru di kantor itu anak rohani saya waktu dia di Australia dulu. Lama nggak ketemu, tahu-tahu 2 minggu lalu ketemu. Saya bilang, kemudian kok bisa kemudian datang ke kantor? Saya bilang kalau pagi bisa, memang pagi. Jadi sebelum jam kantor, saya diminta untuk datang. Saya tanya ini bicara soal apa? Ya umum saja, bagaimana karyawan itu kerja bisa rajin. Jadi ini bukan Kristen, bukan untuk Kristen. Saya sering saudara dipanggil berbicara di kelompok-kelompok yang bukan Kristen juga. Dan saya sampaikan firman Tuhan, tapi bukan dalam bentuk agama, tidak. Saya nggak nyebut kata Tuhan, saya tidak menyebut apa itu Alkitab ini kitab itu enggak. Nah, waktu saya sharing di situ tentang kehidupan, pas di paling depan itu ada seorang salah satu karyawan saya nggak kenal kan, satu pun saya nggak ada yang kenal di kantor itu karena saya nggak pernah. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sesuatu tentang dia, tentang masa lalunya. Oke, terus saya cuma minta tanda saja. Bapak, kalau saya harus ketemu interaksi dengan orang itu, gerakan dia yang ketemu saya, karena saya nggak mungkin datangin. Ntar dikira kok yang lain juga ngelihat nanti itu bagaimana. Saudara tahu Tuhan buat apa? Begitu selesai, tahu dia itu satu-satunya karyawan di tempat itu yang minta foto dengan saya. Kan aneh, padahal banyak. Nah begitu dia minta foto, saya minta nomor telepon. Nah karena dari hari Selasa saya ini sibuk, saya baru telepon dia itu kemarin pagi, jadi hari Jumat. Dia kaget waktu saya telepon. Saya bilang enggak, saya cuma mau bicara sesuatu saja tentang masa lalu dengan bapakmu. Saudara, foto budak dengar begitu. Loh, halo, nggak ada suara. Ternyata handphonenya jatuh. Begitu saya halo, dia nyambung lagi. Pak sebentar Pak, saya lagi gemetar ini. Karena dia kaget. Kenapa saya bisa tahu? Nah, karena itu peristiwa begitu mendadak, saudara. Oke, kalau gitu saya minta jam berapa sore ini saya bisa ketemu kamu pulang kantor. Kantormu di mana? Ternyata itu kaget di kantor cabangnya di Priok. Nah, oke, jam 5:30 nanti saya ada di Tomang. Saya tunjukkan alamat. Kalau gitu saya akan minta izin pada pimpinan untuk saya bisa datang. Karena itu penasaran. Kenapa bisa tahu? Saudara, akhirnya di tempat itu saya cerita kembali semua yang sudah terjadi. Lalu saya doakan dia. Nah begitu saya doakan dia, saudara, Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Saya mau bacakan SMS-nya supaya saudara nanti tahu. Jadi kalau kita interaksi pada hidup seseorang, saudara, sungguh-sungguh harus punya dampak orang itu. Jadi dalam hidup ini, saudara, apa saja yang kita harus buat? Kita harus punya dampak ke orang-orang di sekitar kita. Katakan amin untuk itu. Amin. Kalau tidak berarti kita masih gagal. Kita belum menjadi Kristen yang benar. Karena kita tidak punya pengaruh sedikit pun dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya lanjutkan dulu. Kristus itu harus diam apa? Baca 17 lagi. Kristus itu bagaimana? Diam di dalam hatimu. Oke, kita keluarkan kata ini oleh imanmu. Jadi tanpa iman itu nggak akan terjadi dalam hidup ini. Semua itu karena iman. Nah ini yang jadi masalah utama sebetulnya. Kalau dengar khotbah kita sudah sering dengar, betul? Hampir semua hamba Tuhan kita pernah dengar ngomong soal Kristus di dalam kamu, Kristus di dalam kamu. Tapi yang penting sekarang, bagaimana Kristus itu nyata? Ternyata oleh imanmu. Nah, saya tanya lagi seperti doa tadi, ya, supaya kita belajar. Selama ini
Kalau kita berbicara beriman, itu yang paling banyak iman kita pakai untuk iman apa? Berkat, betul, apalagi berkat, iman apa? Aku beriman, aku ingin punya mobil Mercedes yang ini, gitu misalnya. Berapa kali iman kita seringkali salah? Oke? Nah, maka itu ini yang kita harus ubah dalam konsep kehidupan kita. Ya, tolong bacakan salah seorang saudara, Yudas ayat 20. Ya, Yudas ayat 20. Nah, ternyata iman ini yang menjadi sebab sehingga kita ini tidak bisa menyatakan Kristus yang sudah diam di hati kita, walaupun firman itu sudah sering kita dengar. Nah, Yudas ayat 20, Yudas cuma satu pasal. Ya, silakan salah seorang membaca. Yudas ayat 20. Ya, yang kuat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. bangunlah diri sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Garis bawahi, bangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang iman yang paling suci. Nah, saya heran lewat ayat ini. Kalau ada iman yang paling suci, itu iman yang Papa kita harapkan ada dalam hidup kita sebagai dasar atau fondasi kehidupan kita. Berarti ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang tidak suci. Lucu bukan kalau kita lihat itu? Kenapa Papa minta imanmu yang paling suci? Berarti kita harus mengejar yang paling suci atau yang sedang-sedang saja? Yang paling, sudah. Nah, ini yang kita harus cari, sudah, dalam hidup ini. Setiap kali dalam hidup kita ada apa saja, ketika kita mengimani sesuatu, kita periksa iman yang paling suci itu ada nggak dalam hidup kita. Nah, saya ini bersyukur pada Roh Kudus. Tiap kali dapat hal seperti ini, saya tuh kejar terus. Beritahukan kepada saya Tuhan ayatnya. Contoh, bukti iman yang paling suci itu yang bagaimana? Ternyata jawabannya ada di, kita lihat dulu ya, 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan baca. Oke. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apamu? Imanmu. Nah, ini dia. Mulai dengan iman. Betul, saudara? Apa saja yang kita mulai dengan hidup dengan Tuhan selalu dimulai dengan imanmu. Tetapi iman saja tidak cukup. Maka harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa dari iman? Kebajikan. Nah, ini dia, kita lihat. Kalau ada kata kebajikan, itu artinya apa? Oke, saya beri contoh gini. Boleh nggak ada orang pakai kalimat gini? Aku berbuat bajik untuk diriku sendiri. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Nggak boleh. Nggak ada kalimat itu. Betul tidak? Loh, coba saya ingin tanya kepada semua saudara. Boleh nggak ada kalimat seperti itu? Aku berbuat bajik untuk diriku sendiri. Nggak boleh. Karena kata kebajikan selalu untuk orang lain. Nah, inilah iman yang paling suci yang saya pernah temukan ayatnya di Alkitab. Yaitu iman untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena langkah pertama setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita beriman di dalam Dia, ternyata iman itu harus dengan sungguh-sungguh kamu berusaha menambahkan kebajikan. Berarti untuk orang lain. Jadi begini, kalau kita pernah berdoa puasa, menangis, doa semalam suntuk, titip doa kemana-mana, bergumul, berpuasa. Maaf, contoh saja. Karena mama kita divonis kanker oleh dokter. Tidak salah. Kita punya hak untuk mendoakan. Kita banding ke surga. Tapi ketika pembantu kita divonis kanker juga oleh Tuhan, mau dilanjutkan? Iman yang paling suci adalah kita harus bergumul seperti mama kita, gumuli mama kita. Kalau kita dengar tetangga kita yang kena sakit itu juga, maka kita harus gumuli seperti waktu mama kita sakit.
Kok nggak ada yang amin ya? Saudara, selama Kristen kita, iman kita kepada Yesus hanya berputar untuk keluarga kita sendiri, maka iman kita belum paling suci. Ngerti sekarang? Saudara, banyak gereja nggak mengajarkan kebenaran ini. Oke, saya teruskan dulu supaya saudara nggak tergoncang nanti imannya gara-gara ayat ini. Setelah ada kebajikan, tambahkan apa? Pengetahuan. Jadi punya pengetahuan untuk berbuat bajik pada orang lain. Jadi semuanya ke orang lain. Setelah tambahkan kebajikan kepada pengetahuan, tambahkan apa lagi? Penguasaan diri. Artinya apa? Supaya kita, karena begitu kita buat bajik pada orang lain, Bapa di surga pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Nah, setelah dia berkati kita karena kita berbuat bajik pada orang lain, kita bisa menguasai diri, nggak rakus dan jadi pelit. Setelah diberkati itu tadi, ngerti maksudnya? Kita nggak jadi pelit. Kalau tidak ada penguasaan diri, saudara, dia itu diberkati berlimpah-limpah. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Terus kita lupa, tidak terus berbuat itu untuk orang lain. Saya lanjutkan lagi. Dan kepada penguasaan diri tambahkan apa? Ketekunan. Tekun untuk apa? Tekun untuk tetap berbuat bajik buat orang lain itu. Sudah, setelah ada ketekunan, kita tambah apa? Kesalehan. Artinya hidup takut akan Tuhan. Karena Bapa akan terus memberkati kita luar biasa. Dari kesalehan ditambahkan apa? Kasih akan saudara-saudara. Nah, itu seiman. Saudara perhatikan, ini perkara penting. Nah, gini, kalau kita belajar, kita itu coba melihat, ya, apa ujungnya dari firman itu. Berarti maksudnya, kalau kita belajar, kita itu melihat apa ujungnya dari firman itu. Nah, di dalam pelajaran ini, ternyata dimulai dari iman, itu ada ujungnya. Nah, menjelang ujungnya itu, ternyata iman yang kita miliki di dalam Yesus harus dengan sungguh-sungguh kita usahakan tambahkan kebajikan. Dan kita sudah tahu tadi. Dan menjelang ujungnya ada kasih, tambahkan kasih kepada saudara-saudara. Yang terakhir ini, saudara, ayo kita baca sama-sama. Ujungnya kemana? Kalimat ayat 7 bagian terakhir. 1, 2, 3. Dan kepada kasih akan siapa? Saudara-saudara, kita tambahkan kasih akan semua orang. Ayo jujur. Sudahkah kita sampai ke situ? Jadi Kristus yang sudah kita dengar pengajarannya, dia tinggal di dalam hati kita, dia masuk dalam hati kita sejak hari pertama kita percaya dia. Itu tidak pernah bawa dampak ke orang-orang lain. Ternyata iman kita dan kasih kita belum sampai ke sini, yaitu kasih-Mu yang paling suci. Ternyata kasih yang paling suci itu diakhiri untuk siapa? Baca, untuk siapa? Semua orang, tanpa terkecuali. Betul, kasih akan saudara-saudara, betul. Itu sesama seiman kita. Tapi setelah itu, kita harus sampai kepada semua orang. Nggak boleh untuk diri kita sendiri saja. Oke, tahun lalu kita sudah lewati, nggak usah dibahas. Tahun ini kita harus bahas. Setuju? Saudara, inilah kejahatan gereja. Inilah kejahatan orang Kristen. Kita diberkati, tapi kita nggak pernah mikir semua orang. Bayangkan, maaf ya jangan tertuduh, tapi saya harus ngomong ini. Berapa kali untuk yang sesama Kristen saja kita ogah-ogahan untuk menjadi berkat. Apalagi kita mau ngomong untuk semua orang. Betul? Yang untuk sesama Kristen saja kita ogah-ogahan untuk jadi berkat. Ini iman yang paling suci yang kita harus tahu untuk kita miliki. Oke, ini SMS-nya sudah ketemu. Saya minta Fung An bacakan tanggal berapa itu? Tanggal 20 Januari jamnya. Jam 9
lewat 10 malam. Malam. Jadi setelah saya doakan dia yang pegawai tadi itu, terus di SMS saya coba bacakan. Akhirnya dia manggil saya papa. Pak, terima kasih mau jadi papa saya. Saya masih kaget, tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya berusaha memanggil papa. Karena kata itu telah lama tidak pernah saya ucapkan. Terima kasih Pak, God bless you. Saudara kaget saya dapat SMS. Sejak kecil dia kecewa dengan papanya, dan papanya meninggalkan dia waktu masih kecil. Maka itu ketika saya layani dia, saya mewakili papanya untuk minta maaf. Dia sulit mengeluarkan kata papa, itu sulitnya luar biasa. Kan dia sudah hapus kata itu dalam hidupnya. Dia umurnya 32 sekarang. Maka itu dia syok, kok saya tahu. Saya bilang Roh Kudus. Baru kemarin. Nah, kalau saya hitung dari anak ini, maka dari bulan Januari baru berapa hari ini orang yang ke-11 yang Tuhan jamah lewat saya dalam bulan ini. Tapi setiap hari kan ketemu orang, saudara. Ayo, sesepi-sepinya saudara tinggal di Surabaya. Dari mana sih nggak ada orang? Kebun binatang aja ada orang kok. Maaf saya ngomong itu. Betul tidak? Ayo kita nyatakan kasih itu. Saya terus merenung. Tadi pagi saya berangkat, saya telepon dia, belum diangkat. Karena dia betul-betul mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Oke, saya beri kesaksian. Ini terjadi November 2010 yang lalu. Satu hari 4 November, saya ingat tanggalnya, 4 November 2010. Salah satu anak kami yang di Makassar, tiba-tiba dia telepon saya. Dia kaget teleponnya itu. Seperti, loh kenapa kamu? Saya tanya, kenapa? Pak, saya mesti buat apa? Kenapa? Saya itu lagi isi bensin, dia bilang. Saya itu belum pernah lihat ada orang sesusah orang ini. Begitu saya selesai ngisi bensin saya, mobil saya pinggirkan. Saya lihat nggak begitu rame. Jadi saya datangi bapak itu. Pak, kenapa bapak itu begitu susahnya? Saya nggak bisa bayangkan susahnya kayak apa ya sampai anak ini bisa melihat wajah orang itu. Terus nangis bapak ini. Nangis terus dia cerita. Anak kami sekarang sedang sakit, tapi kami nggak tahu mesti buat apa. Nah terus dia cerita ini anak nomor 2. Anak bungsu kami meninggal. Itu November atau September yang lalu. Karena leukemia. Kami nggak bisa mengobatkan, kami tunggu dia mati saja. Karena cuma tukang kerja pompa bensin. Mereka punya 3 anak lagi semua. Anak pertama kami meninggal karena narkoba. Itu Maret 2010. Jadi anak tinggal berapa saudara? Yang satu yang itu. Maka itu anak saya telepon saya. Pak, saya mesti apa? Bilang, cepat Pak ke dokter. Saya bilang begitu. Jangan tunggu lama-lama. Bawa mobilmu. Minta izin dulu. Nanti kalau kamu sudah sampai dokter, telepon Papa. Papa mau ngomong sama dokternya. Dokter mana Pak? Papa mana tahu? Kamu yang tahu di Makassar. Cepat bawa. Akhirnya ketemu dokter saudara. Saya tunggu hampir 2 jam lewat lah. Baru dapat telepon saudara. Saya ngomong dengan dokternya, Dok, sakit apa anak itu? Kami belum bisa memberikan pernyataan karena perlu cuci periksa darah, periksa semua. Tapi Pak, ini 30 menit Bapak nggak bawa out anak ini. Saya kata itu. Asal tahu saja liver sudah bengkak, jantung bengkak. Ini kaki, tangan bengkak semua Pak. Aduh. Saudara dengar saya ngomong ini pada dokter. Dok, jangan beri dia obat generik. Beri yang terbaik. Rawat seperti dokter merawat anak dokter sendiri. Saya akan tanggung semua biaya. 4 November itu dia masuk rumah sakit. Hampir tiap hari saya monitor ke orang tuanya. Sekian juta saya keluarkan. Saya nggak mau hitung biaya itu. Sampai dengan anak tinggal 1. Istri saya itu berusaha untuk telepon anak ini. Tapi karena begitu lemahnya, cuma dengar suara begitu saja. Karena begitu lemah. Akhirnya harus pindah 4 rumah sakit. Karena untuk penanganan spesialis yang berbeda-beda, semuanya spesialis. Satu hari saya telepon lagi dokternya. Karena ini narkoba juga. Dok, apa dia itu nggak kena HIV? Dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak berani periksa untuk itu.
Kenapa saya tanya? Saya kalau jadi orang tuanya, 2 anak sudah mati. Dan sekarang ini begini. Betapa hancur hati saya. Ya baju ini dokter. Sudahlah, saya tangani dulu yang lain. Baik kalau begitu. Saudara, 28 Januari, jam 3 subuh dia meninggal. Saya itu bisa nangis kayak anak sendiri yang meninggal. Aduh saudara, istri saya juga ikut sedih mendengar anak ini meninggal. Waktu 3 hari selesai pemakaman, mereka minta selamatan. Oke, saya kirim uang. 7 hari, 40 hari. Nah yang saya nyesel itu selama dia di rumah sakit, saya tuh gak sempat ke Makassar. Itu yang saya nyesel. Saya datang setelah lewat 40 hari. Begitu saya lihat foto batu nisannya, saya kaget. Dia sebut anak pendeta Daniel Alexander. Hah? Loh, kan saya kaget. Itu tetangga-tetangganya yang cerita, saudara. Jadi waktu saya datang itu tetangga-tetangga tahu, oh ini yang nolong, oh ini yang nolong. Saya kaget, ya orang tinggal di daerah kumuh seperti itu kan ramai sekali begitu. Nah salah satu tetangga itu berkata begini, memang sedih mereka, tapi untung Bapak tolong dia, yang penting sudah diusahakan untuk berobat, sehingga orang tuanya nggak terlalu kecewa. Terus saya tanya, loh kenapa nulis ini? Jadi dia itu ngomong waktu sakit itu, saya mau jadi anaknya Pak Pendeta saja. Maka itu di batu nisan ditulis nama itu. Saya lebih nyesel lagi. Kenapa saya itu nggak datang? Saya bilang kenapa? Ibu nggak bilang kalau anak itu begitu. Saudara, kapan terakhir kali ayat ini kita genapi? Kasih untuk semua orang. Tanggal 1 Januari kan hari Minggu. Saya mendoakan seorang anak narkoba berat, tatonya penuh. Saya di Bogor waktu itu. Dia anak tunggal satu-satunya dari seorang artis yang tahun 7 bulan ya Pak. Dalam kebaktian tahun baru saya bilang pada dia, jadikan ini lembaran baru dalam hidupmu. Oke. Dia sudah jadi anak saya. Papa cuma ngomong 2 kata saja. Yes or no. Saya kalau ngomong dengan dia pakai bahasa Inggris karena dia lulusan Amerika. Yes or no. Kamu harus tahu yes kepada siapa, no kepada siapa. Hidupmu pasti aman. Tanggal 1 malam saya pulang ke Nabire. Tanggal 3 subuh jam setengah 3. Jadi Jawa masih setengah 1. Saya dapat telepon dari rumah sakit, saudara. Kami dari rumah sakit ini, daerah Cepete, saya lupa rumah sakit mana. Anak bapak yang namanya ini, dia pakai nama Ferdinand. Lagi koma. Karena kena tusuk. Untung dia badannya gemuk. Sehingga pisau itu kurang berapa mili kena ke jantungnya. Sebentar, saya pikir kan penipuan. Kan banyak penipuan begitu bukan? Maaf. Anak yang mana? Saya itu gak punya anak nama Ferdinand. Duh, tapi ini kami temukan di dompetnya ada nama bapak sebagai papanya. Gini dah, ciri-cirinya apa? Badan besar pakai tato. Hah? Terus saya sebut nama belakangnya. Oh ya betul itu ada. Nah kalau yang depan saya lupa namanya. Kenapa dia? Kami nggak tahu dia tusuk. Cepat bertindak. Tapi saya ini di Papua sekarang ini. Sudah dok, tolong tangani dulu. Tapi harus ada yang tanda tangan. Kami nggak mau berisiko kok nangani. Wah sudah gawat begini mau tanda tangan bagaimana? Nah salah satu anak kami itu pengacara. Saya telepon dia. Ya sudah setengah 1 nggak diangkat. Waduh. Saya bilang, Tuhan beri saya hikmat. Ini saya kontak siapa jam segini nih. Terus saya ingat seorang yang pernah nangani dia waktu dia masih di rehabilitasi. Dan saya tahu orang itu. Untung dia belum tidur. Tapi masalahnya dia sudah pindah ke Cikampek. Ya ampun, ini di Cepete ini. Terus dia nggak punya mobil lagi. Terus taksi bagaimana? Saya bilang, anak itu ketusuk. Aduh, rumah sakit mana? Bagaimana nomor teleponnya? Biar saya jamin dulu. Tapi Pak, Daniel saya tuh nggak punya uang untuk cari taksi. Waduh, bagaimana ini? Banknya apa? Pak Lisan Dikin namanya. Bank BCA. Ya udah coba, saya telepon bendara saya. Saya tidur semua, saya bilang bangun nih. Saya bilang yang di rumah tolong bangun nih, ini pantai. Saya tanya, kamu cek saldo ada berapa tadi nih? 2 juta. Oke, kirim cepat sekarang. Pakai phone banking. Begitu dikirim, langsung saya beratus, saya dikirim uangnya.
Ya tapi saya mesti keluar cari ATM untuk ngambil dulu. Sampai taksi juga. Saudara, 4:30 dia baru dapat taksi. Dari itu saya satu sih, 2:30-nya Jawa. Oke, nggak tahu berapa jam lagi sampai ke CPT itu. Sampai sana, saudara, ternyata anaknya sudah divonis mati oleh dokter. Kan sudah kehabisan darah. Tapi nggak tahu bagaimana Tuhan ajaib. Dia hidup. Sampai hari ini masih langsung pagi itu juga dipindah ke RSCM. Saudara, saya biayai semuanya itu. Kenapa? Karena nggak ada anak yang pernah minta untuk dilahirkan oleh orang tuanya. Jawab betul tidak? Dan tidak ada seorang pun di antara kita bisa buat anak. Tapi lewat kejadian ini, ibu kandungnya rekonsiliasi dengan dia. Saya terharu kalau Tuhan izinkan itu. Yang sudah bertahun-tahun. Ini anak kalau pulang ke rumah, ya kita semua tahu lah kalau anak narkoba itu kayak apa. Kan jengkel betul-betul. Anak ini sudah bertahun-tahun nggak pernah pulang ke rumah ibu, diusir. Tapi dengan kejadian itu, Tuhan pulihkan. Jadi kalau saya beri kesaksian ini, saudara, saya praktekkan iman yang paling suci itu. Untuk semua orang, saya nggak peduli agamanya apa saja. Tanggal 13 sampai 23 November lalu kami suami istri itu ke Israel. Yang menarik sampai ini pimpinan rombongannya ini pendeta ini kaget. Ada 2 orang Hindu yang tinggal di Nabire sebagai polisi ikut ke Israel. Gempar itu. Kenapa orang Hindu ikut ke Israel? Jadi ditanya, apa nggak salah? Tidak. Ternyata memang mereka kenal kami. Karena dia pun selama di Nabire, kami pun selama di Nabire. Nah suatu hari, dia ini sedang urusan dengan seorang Bugis di pasar sentral Nabire. Nah saya nggak tahu urusan apa. Terus orang Hindu ini minta jaminan. Orang siapa yang bisa saya percaya, yang kamu kenal dan saya juga kenal, yang bisa jamin kamu. Oh bapak saya, dia bilang begitu. Ini orang Islam ini. Siapa bapakmu? Pendeta dari Alexander. Dia bilang ngawur kamu. Dia Kristen, kamu Islam. Kok bisa kamu jadi anaknya bagaimana? Loh betul, dia itu bapak saya. Kalau perlu saya telepon supaya bicara. Enggak usah, nanti saya cari sendiri saja. Nah akhirnya dia datang ke rumah. Itu 2 Oktober, saya masih ingat hari Minggu. Istri saya kaget juga, loh kenapa namanya Pak Madi datang? Ya udah akhirnya ngomong-ngomong. Dia cuma tanya itu, betul enggak? Iya. Oh jadi bapak ini kalau nolong orang enggak cuma Kristen? Tidak. Dia lihat bagaimana pelayanan kami. Saudara, dia itu bilang, kami sudah capek dengan yayasan, dengan LSM. Mereka punya ini tapi enggak. Tapi mereka lihat apa yang kami kerjakan. Begitu dia lihat kasus itu, dia kaget. Saya berkata, kalau gitu saya ingin belajar kenal tuannya bapak itu. Saya itu dari dulu pengen ke Israel. Duh, saya bilang bulan depan kami berangkat. Tanggal berapa? Masih ada pendaftaran nggak? Coba saya tanya dulu. Kan sudah kurang dari 2 minggu, ya sebulan lebih lah. Ternyata masih ada. Dan mereka ikut juga ke Israel. Hanya gara-gara melihat cara hidup kami untuk nolong orang itu. Saya punya cerita banyak. Kristus yang di dalam kita itu punya dampak ke orang-orang di sekitar kita. Maka itu milikilah iman yang paling suci ini tadi. Jangan iman yang untuk diri sendiri saja. Belajar untuk memberkati orang lain dalam hidup ini. Oke, sekarang kita belajar soal nyamuk. Saya kagum, ada 4 hal tentang nyamuk itu. 1, siapa lebih besar, kita atau nyamuk? Pertanyaannya aneh bukan, tapi untuk meyakinkan kita, siapa lebih besar? Jelas kita. Maaf, saya ini ngomongnya kasar. Saya sering berkata gini, kadang-kadang upil kita lebih gede dari nyamuk itu. Jangan marah saya ngomong ini. Nyamuk yang sekecil itu, kita bisa kalah dengan dia. Karena ada virus dalamnya. Nomor 2. Siapa pernah tahu berapa hari hidup nyamuk? Ada nyamuk sampai sebulan umurnya? Nggak ada. Nyamuk itu cuma berapa hari umurnya. Itu pun kalau nggak kita ceblek ya, masih panjang umur dia. Oke. Nah, nomor 3, saudara. Radius hidup nyamuk. Ngerti maksudnya? Saudara percaya nyamuk dari Belawuran nggak bisa sampai ke Tegalsari? Iya, kalau naik
mobil ikut, saudara bisa dia? Nggak bisa, nyamuk itu nggak bisa jauh-jauh. Kayak sampai tinggal di apartemen. Lantai 10 aja sudah nggak bisa. Betul tidak? Nggak nyampe. Itu yang saya heran. Kita jauh lebih gede, kita jauh lebih panjang umur, kita jauh lebih bebas kemana-mana. Dia itu ruang geraknya sedikit. Nomor 4. Siapa pernah ngitung? Kalau kita nyamuk nempel ke kita, itu perlu berapa menit kita sadar, terus gatal. Saya jawab, kira-kira aja. Enggak sampai menit, saudara. Betul nggak? Baru detik nempel, kita gatal, kita goyang, dia terbang. Jangan sampai ada nyamuk nempel 5 menit kulit badak, betul itu orang. Bayangkan, nempel cuma sekian detik, tapi pengaruhnya di hidup kita bisa membuat kita KO dan mati. Nah kita ini kalau nempel ke hidup orang itu. Tadi kita dengar saksian Fung An, berapa kali urusan dengan ibu itu. Berkali-kali sekian jam tiap kali ngomong. Ayo kalau saudara telepon, BBM, SMS, itu berapa lama? Nah apakah orang itu kena dampak hidup Kristus dalam kita atau tidak? Mengerti pertanyaan ini? Masa kita kalah dengan nyamuk? Berarti ada yang gak beres dalam hidup kita. Ini yang membuat setan makin merajalela. Karena virus mereka lebih ganas dari virus kita. Betul? Hari Rabu, saya ada di Bengkulu. Bertemu sekian ratus pendeta dari 20 denominasi. Ada seminar. Kami diskusi, saya sharing. Saya bilang begini, ingat dulu ya. Kita ini harus malu dengan setan. Setan itu nggak pernah terima gaji dan nggak pernah digaji, tapi rajin kerja. Lo jawab iya atau tidak? Lo iya, saya tanya iya atau tidak? Iya, karena masalahnya yang gaji dia siapa? Lo setan itu nggak pernah terima gaji loh saudara. Tapi kita ini pada terima gaji. Mau tahu nggak di mana setan punya semangat? Walaupun nggak digaji kerja lembur terus nggak ngomel. Karena begitu dia dapat jiwa itu kepuasannya. Loh ya atau tidak? Nah seharusnya kita itu begitu, saudara. Kalau ada orang yang dijamah Tuhan gara-gara kita, disitulah surga bersuka cita. Amin. Harusnya begitu. Maka itu mulai hari ini, yang sering shopping pasar Atom, TP, dan Supermall mana lagi, kan ketemu orang terus. Semalam saya masih ada pertemuan dengan pengacara-pengacara di Central Park. Sudah lewat, mau tutup jam 9:30, tapi ternyata parkir masih penuh, sudah masih penuh. Terus saya lihat ada satu satpam yang kelihatan termenung. Saya bilang pada anak saya ini, coba ke daerah itu penuh pak, nggak apa-apa nggak cari parkirnya. Satpam itu Roh Kudus ngomong ke papa, anak-anak saya sudah kenal. Kalau Roh Kudus bilang saya untuk nemui orang, saya akan temui. Ya udah dia ngikut. Soalnya ternyata dia ada tempat satu kosong. Ya dia pikir kami mau cari tempat. Memang ya, tapi tujuan saya mau ngomong. Nah, saya baru keluar dari ulang tahun salah seorang anak. Jadi cucu saya, umur 1 tahun. Nah, saya itu dibawain makanan kotak. Nah, karena saya janji dengan beberapa pengacara untuk ikut makan, jadi saya nggak makan. Saudara, terus saya kasih. Begitu dia beri tempat parkir, saya kasih kotak itu. Dia senang. Dia bilang, Bapak kok tahu saya belum makan? Saya bergoyang, tapi tadi kamu duduk di situ kan seperti orang lapar. Saya bilang begitu. Saya tanya, kamu sampai jam berapa di sini? Sampai jam 11. Oh, berarti saya masih ketemu kamu. Nanti tunggu ya sampai kami kembali. Saudara, selesai pertemuan itu saya harus ke rumah sakit. Karena ada salah satu anak saya juga operasi usus buntu. Nah, sebelum saya ke rumah sakit, saya sempatkan waktu untuk ngomong sebentar dengan satpam itu. Bukan tukang parkir dia. Dia kaget, saudara. Kok saya bisa tahu kehidupannya? Kamu termenung tadi di situ. Lalu saya doakan dia bersama anak saya ini. Gak peduli dia Kristen Islam, saya gak peduli. Pokoknya dia orang dan harus diberkati. Terus saya kasih nomor telepon saya. Pokoknya jam berapa saja dan kamu perlu apa saja, jangan saya hubungi saya. Saya kenalkan saya pendeta. Saya selalu mengenalkan begitu. Hubungi saya. Maka itu dalam hal apa saja. Di mana kita ada waktu sesedikit apapun juga. Buang waktu. Kayak nyamuk itu. Nempel dikit, bawa virus. Amin kan, cepetan. Ya, nempel dikit, taruh virus. Itu virus Injil.
Lanjut. Jadi kembali ke Efesus pasal 3. Ayat yang ke-10. Ini yang belum terjadi, saudara. Yang Bapa rindukan atas kehidupan kita. Efesus 3 ayat 10. Supaya kapan? Sekarang. Kalau waktunya besok kita baca bunyinya apa? Bukan besok dong. Ayo bunyinya apa kalau kita besok baca ayat ini? Nah, berarti artinya ini cara baca belajar Alkitab. Semua kata sekarang dan pada hari ini. Berarti firman itu berlaku tiap hari dan up to date. Amin. Tetapi supaya sekarang oleh siapa? Jemaat. Siapa jemaat itu? Kita. Nah, ini rahasianya. Supaya sekarang. Jadi kalau nanti jam 2 kita ketemu orang, bunyinya apa? Sekarang juga. Nanti malam kita ketemu orang, bunyinya sekarang. Hebat sekali. Ayat ini yang mendorong saya kalau saya ketemu orang, mau satpam, tukang parkir, siapa saja. Saya harus ngomong pada waktu itu. Kau tidak ingin kasih sesuatu? Ayo kita buat itu. Oleh kita semua diberitahukan berbagai ragam hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada maksud abadi. Jadi saudara dan saya ini sebagai jemaat, sebagai gereja harus memberitakan berbagai macam hikmat Tuhan. Hari Selasa setelah dari Bekasi, saya ke Rengas Dengklok. Itu pertama kali saya ke Rengas Dengklok. Nah, pagi itu saya sudah nekat mau naik taksi dari Bekasi. Habis pertemuan kantor itu kan saya pikir dekat, ternyata masih jauh. Saya nggak tahu itu. Ditertawakan sama yang di Bekasi, masih jauh Pak Rengas itu. Ya udah. Nah, sebelum itu terus ada teman saya itu nelpon. Dia bilang, Koden, aku dengar kalian mau ke Bekasi. Iya. Ada kendaraan? Ada. Karena yang kantor itu jemput. Terus dari situ mau kemana? Ke Rengas Dengklok. Naik apa? Naik taksi. Bilang gitu. Loh jangan. Bareng saja. Saudara, akhirnya dia jemput. Ternyata ada sopirnya. Nah, saya duduk di depan sebelah sopir itu. Cukup lama pesan kami sampai balik Jakarta lagi. Tuhan jamah sesuatu dari sopir itu. Supaya sekarang, jadi kapan saja, di mana saja, kita ini harus memberitakan siapa Tuhan itu. Amin. Coba lihat lagi. Supaya sekarang oleh gereja, oleh kita semua diberitahukan, disampaikan. Ada kehidupan, ada berkat yang luar biasa dari Yesus Tuhan kita. Amin. Ayo saudara mulai hari ini. Mulai dari pembantu-pembantu kita, sopir-sopir kita, bukan dikristenkan. Salah loh. Kita nggak ngajak mereka pindah agama, tidak, betul? Kita cuma mengenalkan. Ada keselamatan, ada kehidupan, ada pengampunan dosa. Ada. Kalau semua kita melakukan ini, saudara, sudah lama Yesus datang. Karena virus itu ada dalam diri kita semua. Roma 1 ayat 16. Nah, sekarang kita harus punya keyakinan ini. Ya. Jadi iman kita mulai hari ini bukan cuma iman berkat, pengen punya rumah baru, ya, pengen dapat ini, dapat itu, tidak. Iman kita sekarang harus dalam kebenaran. Ayat 16. Sebab aku mempunyai apa? Nah, yang kokoh jangan lupa, gak cuma keyakinan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang siapa? Injil. Nah, saya pakai ayat ini untuk hidup. Maka itu orang siapa saja yang Tuhan suruh saya temui, saya itu gak takut untuk ngomong tentang keselamatan. Saya gak ngomong agama. Maka itu tiap kali saya kenal pada orang, saya sebutnya saya pendeta. Supaya mereka tahu, sehingga gak merasa terjebak. Saya pendeta. Saya gak mempengaruhi agamamu. Tetaplah di situ. Tapi saya mau ngomong sesuatu. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil itu apa? Adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan berapa orang? Setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi menyelamatkan setiap orang. Itu Injil. Saya yakin betul-betul. Kemarin siang, saya dapat telepon dari Polres sekarang bilang. Saya kaget, loh, kenapa nih polisi nelpon? Ternyata ada seorang anak yang saya bimbing. Dia ketangkap polisi karena satu perbuatan. Nah, anak ini saudara, itu waktu dia masih bayi merah, nggak tahu umur berapa, itu digeletakkan di depan pintu pagar Panti Asuhan Matahari Terbit, tanpa surat, tanpa apa-apa. Nah, lulus SD dia dipindah ke Bandung. Masuk SMP nggak lulus. Nah, peraturan di Panti Asuhan itu kalau saya SMP lulus harus keluar. Dan biasanya ada orang-orang yang mengambil. Biasanya begitu. Nah, suatu hari waktu saya di Bandung, kira-kira itu 4 tahun yang lalu, di Bandung Indah Plaza, tahu anak ini datang. Om, saya mau ikut om boleh? Loh, kamu itu siapa? Kok ikut? Dia bilang, saya dari Panti Asuhan situ. Di mana? Ternyata nggak jauh dari BIP situ. Akhirnya saya jalan bersama dia, ketemu pimpinannya. Terus saya kenalkan diri, saya cerita, saya ketemu dia begini. Pak, jadi ini anak ini kenapa? Aduh Pak, kami sudah nggak bisa nangani anak ini. Nakalnya itu luar biasa. Nah, terus saya, dari mana? Orang tuanya ada nggak? Terus ada kode gitu, dia bilang, boleh nggak kamu keluar sebentar, saya suruh anak keluar. Jadi tinggal kami bertiga, karena ada satu anak saya lagi. Nah, di situ saya dapat cerita dari Panti Asuhan sini. Saudara, berapa hari kemudian saya telepon ke sini. Saya minta data. Dan ternyata betul. Nggak ada tahu ini anaknya siapa. Hari-hari pertama dia ikut kami, saudara. Itu tiap hari bawaannya bawa pisau. Tidur membawa pisau. Dilarang nggak kena. Kenapa kamu? Dia manggil kami papa mama. Saya mau bunuh 2 orang itu. Kenapa mereka melahirkan saya atau saya dibuang? Saya mau bunuh. Nah, kembali ke Panti Asuhan di Bandung, saya jadi Pak. Jadi aturan di sini bagaimana? Ya kalau saya SMP itu harus keluar karena tempatnya nggak cukup. Karena terlalu banyak ikut juga. Nah, untuk keluar itu bagaimana? Biasanya, kalau sudah mulai kelas 2 SMP, kami itu memberitahu kepada istilah agen-agen mereka siapa mengambil anak-anak ini. Begitu. Saudara, ternyata dia bilang, anak ini nggak ada yang mau ngambil. Sudah hitam, jelek, nakal, minta ampun. Nggak ada yang mau, sudah bayangkan. Hati saya betul-betul tersentuh. Ya udah Pak, kami akan ambil lagi. Tapi masalah nggak habis-habis. Dari 4 tahun yang lalu. Sampai saya koskan, cari kos, pindah kos, buat masalah di tempat kos itu. Saudara, inilah kasih yang Tuhan cari di dunia ini. Maka itu saya bisa ngerti, nggak ada seorang pun anak yang minta dilahirkan. Nah, di tempat kos yang terakhir, dia buat masalah. Saya beri pelajaran. Papa nggak akan ngurus kamu lagi. Sudah capek Papa ngurus kamu. Terus dia tanya, tapi saya masih tetap anak Papa nggak? Iya. Tapi tetap Papa nggak bisa ngurus kamu karena kamu nakal. Tetap yang mereka tangkap polisi. Bilang tuh nebus, enggak, Papa nggak mau nebus. Kamu belajar di situ, Pak, tapi saya takut. Rasain kamu sekarang. Dia nangis bilang enggak. Kamu harus tinggal di situ. Biar diproses. Kalau kamu diproses pengadilan, kamu akan didampingi pengacara. Kalau kamu selesai nanti, kamu pulang ke rumah, Papa akan tetap terima kamu. Mau dibuang kemana? Enggak ada siapa-siapa. Bisa bayangkan. Maka itu ayo kita belajar mengenal kasih itu. Amin atau aman kira-kira? Kalau sudah bingung semua kira-kira apa? Jadi buktikan kasih itu kepada dunia. Karena mereka nggak pernah minta. Waktu Cik Linda, istrinya Ko Bernard meninggal, saya cuma datang, cuma berapa jam saja. Terus Ko Bernard tanya saya tentang salah seorang mahasiswanya dulu, waktu Pak Bernard masih mengajar di Petra. Nah, ada seorang mahasiswa dari Banjarmasin, putus cinta, jadi konslet, terus kena narkoba lagi.
Nah, komandan tahu, terus ditaruh di Jalan Musi, masih tengah Jalan Musi. Saya sudah lupa cerita itu, karena malam itu komandan tanya, saya ingat juga. Dia bilang, Den, gimana Hendrawan? Oh, masih ingat? Aduh, saya lemah nggak kontak. Saudara 3 bulan tinggal dengan saya di Jalan Musi waktu itu. Hampir tiap malam saya nggak tidur. Waktu itu saya belum menikah. Kalau dia kambuh, kalau dia sakau, karena nggak dapat narkoba itu, dia itu hobinya nyemplung di bak kamar mandi. Mungkin dia rasa panas kan. Nah itu saya mesti nungguin sambil main air. Dia ngoceh sendiri begitu. Sambil saya doakan. Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan dia. Luar biasa. Nah ternyata dia disakiti bapaknya dari masih kecil. Akhirnya oleh kemurahan Tuhan dia bisa balik kuliah lagi. Lulus wisuda. Saya hadir karena dia minta saya hadir. Dia pulang ke Banjar. Berapa tahun kemudian saya dapat surat, waktu itu belum ada handphone. Saya diminta hadir untuk peresmian hotel Barito di Banjarmasin. Nah dia cerita, saya adalah insinyur pertama sipil yang membangun ruangan ballroomnya itu tanpa tiang di tengahnya. Dan itu bangunan besar pertama di Banjarmasin tahun itu. Saudara, saya sempatkan datang, bukan untuk pelayanan, karena anak ini bangga kalau saya hadir. Akhirnya waktu di depan pemilik hotel orang banyak dia nyebutkan saya. Kalau nggak ada Pak Pendeta ini nggak ada gedung ini, karena nggak ada saya di sini. Aduh, saya terharu sekali. Dia sudah punya 4 sekarang. Maka itu apa? Invest hidup kita dengan virus Yesus ini. Kekuatan Injil, aku yakin dengan sepenuhnya, dengan kokoh. Ini hebat sekali. Jadi firman Tuhan yang kita miliki, yang kita dengar, yang kita ceritakan, yang kita sampaikan, yang kita simpan dalam hati, firman itu nggak boleh berhenti sampai di kita saja. Amin. Harus sampai ke orang lain. Maka itu ayo hitung. Maaf ya, saya ingin mengajar pada saudara semua. Mulai tahun ini, jangan kita cuma bangga saya ditolong Tuhan. Tahun lalu sempat kali keluar negeri. Saya beli berlian 3 kali tahun lalu, maaf. Mobil saya ganti 2 kali, maaf. Mulai tahun ini, carilah kesaksian bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Kok nggak amin? Kita sudah terlalu sering dengar kesaksian, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan. Ini waktunya kita bersaksi bagaimana kita menolong orang lain. Betul saudara? Kalau nggak Injil nggak sampai ke dunia. Kasih Tuhan hanya muter untuk kita sendiri terus. Apa yang kita pernah buat untuk orang lain dalam hidup ini? Kesaksian yang terakhir atau ayat yang terakhir. Bulan Mei tahun yang lalu, tahu ada orang yang invite saya di BlackBerry saya. Tapi dia nggak pakai nama, dia pakai istilah saja, saya lupa apa. Terus saya tanya balik setelah saya accept, saya tanya, Anda siapa, di mana, dan dapat pin saya dari siapa? Ternyata nggak balas. Nah saya ini punya kebiasaan, kalau saya terima SMS, terima BBM nggak dibalas, saya itu simpan, saudara. Maka itu kalau saya lihat di handphone saya, itu ada SMS tahun 2010 belum saya hapus. Karena saya masih tungguin orang siapa. Ya sudah, nggak dibalas. 5 Desember yang lalu, orang itu balas. Tapi sudah ada namanya, Andi Akbar Pangeran. Karena yang saya kirim ke dia itu masih ada. Dan BBM dia pun masih ada. Masih ada. Dia balasnya begini, terima kasih Anda sudah accept saya. Itu kan katanya saya Mei yang lalu dibalas Desember. Lucu juga nih orang. Terus saya balas balik, Anda itu siapa? Saya ulang lagi pertanyaan saya, di mana dapat pin saya dari mana? Dia balas, saya lupa dapat pin Bapak dari mana. Saya tinggal di Palu. Saya tanya lagi, jadi pernah ketemu nggak? Saya tanya gitu. Mungkin Bapak pernah datang ke toko saya. Saya balik lagi, toko apa? Saya kerja di counter HP di kota Palu. Saya tuh ke Palu tadi itu 4 tahun yang lalu, tahun 2006. Saya bilang begitu. 2007. Jadi nggak mungkin. Dia malah bingung. Dari mana ya? Ya sudah kelewat. Tapi saya tanya pada Roh Kudus, ini orang kenapa? Nggak mungkin nyasar. Pasti ada maksud Tuhan.
Maka itu saudara, kalau ada telepon kesasaranmu jangan marah-marah, jangan maki-maki. Goblok kamu, mencet aja nggak bisa, awas kamu begitu. Jiwa itu harus kita hargai. Jadi saya ini ada orang salah teleponmu, saya akan terima. Oke, saya tutup, saya telepon balik supaya kamu nggak keluar pulsa. Saya memberkati orang betul-betul. Akhirnya saya bilang, saya minta nomor teleponmu. Dia kasih, saya telepon. Begitu telepon bilang, Assalamualaikum. Oh, Islam. Saya jawab, Waalaikumsalam. Akhirnya saya ngomong, cerita, dan ternyata dia itu lagi cari kerjaan, anak yatim piatu. Begitu saya sampaikan, dia kaget. Kenapa Bapak bisa tahu? Tuhan yang saya sembah dari kitab suci memberitahu Bapak. Terus saya bilang, kalau bulan Desember nggak ada orang, terima ke pegawai. Mau tutup buku, coba tahun depan. Tiap hari. Saudara, dia itu, begitu dia akhirnya manggil saya ayah. Dia anak dari istri ketiga, bapaknya punya 5 istri. Ibu kandung sudah mati, dia anak tunggal, bapak sudah mati, dia ikut mama tua. Saya tanya, mama tua itu mama yang keberapa? Istri pertama dari bapak saya. Saya bilang, pasti kamu gak disukai, betul. Ya, habis saya mau tinggal di mana? Dia nanti Pak Ayah carikan kamu kerjaan. Setelah 26 Desember, dia bilang gini, ayah, saya ikut ayah saja ke Nabire. Tunggu dulu. Ayah mesti ketemu keluarga siapa ini bisa minta pertanggung jawab kalau ada apa-apa kamu. Nggak ada ya, saya itu hidup sendiri. Betul, ya udah. Tanggal 2 Januari hari Senin, itu ada kapal dari Makassar. Dan ada rombongan kami, 30 sekian guru pulang dari akhir tahun. Saya titipkan mereka, oke kamu terbang dari Palu ke Makassar, ayah bayar tiket kamu. Kami Makassar, kamu akan gabung dengan semua saudaramu nanti. Tanggal 5 dia tiba di Nabire. Tanggal 6 saya langsung masukkan kerja. Sampai hari ini dia masih kerja. Tiap hari dia itu dia bilang, ayah pokoknya di mana ayah mesti ngomong saya. Islam sudah. Saya nggak akan cerita soal agama, tapi dia tahu hidup kami. Saya nggak tahu saudara mikir apa dengan semua kesaksian ini. Pokoknya mulai hari ini harus mikir semua orang, katakan amin. Jangan untuk saudara sendiri dan diri sendiri saja. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 9. Ini kalau saya ngomong soal kasih Tuhan pada orang lain, saya itu sulit berhenti. Mau stop yang mana saya bingung. Karena begitu banyaknya kasih Tuhan bisa dirasakan oleh banyak orang lewat kehidupan kami. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti siapa? Bapa telah mengasihi siapa? Ya akunya siapa? Yesus. Oke? Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini yang penting. Tinggallah di dalam, ayo yang kuat, tinggallah di dalam. Nah, ternyata itunya itu yang jadi kunci di ayat ini. Kan gini logikanya. Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Berarti ada kasih yang ini tidak? Nah, kita harus cari kasih yang ini tuh bagaimana. Pelan-pelan kita lihat. Kalimat pertama, saudara perhatikan. Seperti siapa? Bapa mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Oke? Saya tanya. Coba saudara berikan saya gambaran. Kira-kira seperti apa Bapa mengasihi Tuhan Yesus? Penting ini. Kalau saudara dapat ini akan tahu rahasia ini. Ayo, seperti apa Bapa mengasihi Tuhan Yesus? Seperti apa Bapa mengasihi Tuhan Yesus? Salah satu contoh saja. Ayo, gak usah ragu-ragu, saudara. Seperti apa Bapak mengasihi Tuhan Yesus? Yang kuat. Bagaimana? Enggak dengar saya. Gimana? Maksudnya gimana dirinya sendiri? Seperti apa bentuk kasihnya itu? Memberkati, melindungi, menjawab doa, atau apa itu contohnya? Bukan seperti Bapak mengasihi diri sendiri. Betul juga, tapi bentuknya. Ayo, menurut saudara, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Yaitu kasih Bapa kepadaku, aku mengasihi kamu. Dan tinggallah kamu dalam kasihku yang itu, bukan yang ini. Ada yang nyebutkan satu aja. Bentuk apa kasih Bapa kepada Tuhan Yesus? Apa? Pengorbanan. Siapa yang berkorban? Tuhan, anaknya tunggal. Enggak usah ragu-ragu. Anaknya tunggal. Ya, terus? Ya, itu bentuk kasihnya. Betul? Nah, banyak orang nggak pernah ngerti itu betul.
Justru kasih Bapa kepada Tuhan Yesus itu kasih yang sadis, kasih yang aneh, kasih yang gak masuk akal. Sebab menyuruh anaknya mati dengan cara seperti itu. Loh, betul tidak? Aneh. Jadi bentuk kasih Bapa kepada Yesus bukan kasih diberkati, disayang-sayang, dilindungi. Disuruh mati, saudara. Untuk kita. Itu kan aneh. Oke, saya berikan saran pengertian ini. Siapa sering ikut KKR kesembuhan ilahi? Entah yang pendeta lokal atau pendeta luar negeri, Benny Hinn, Rasulullah, Soparat Bongke atau siapa. Menurut pengalaman saudara, yang lebih sering alami mujizat, yang sudah Kristen atau belum Kristen? Nah, ini jawabannya betul. Berarti kasih Bapa kepada mereka yang masih di luar kita itu beda dengan kasihnya kepada kita yang sudah jadi anaknya. Mengapa yang sudah Kristen angel istilahnya terima mujizat? Betul enggak? Mesti puasa dulu, mesti apa dulu. Kok mereka kok enggak? Enak saja. Jadi kasih itu beda ternyata, saudara. Nah, setelah kita jadi Kristen, kita mintanya dikasih oleh Bapa seperti kasihnya kepada orang-orang luar sana. Enggak bisa. Kita harus bedakan. Ngerti nggak maksud itu? Nah, ini yang saya lakukan sekarang. Kepada orang yang sudah Kristen, kasih saya beda dengan yang belum Kristen. Agak mungkin jadi bingung lagi mendengar. Saya kalau mengasihi orang-orang yang belum Kristen, saya lebih besar kasihnya. Dalam arti untuk memberi. Seperti Bapa mengasihi mereka. Tapi pada saudara Kristen, ayo kita belajar betul-betul. Nangkap nggak maksud itu? Nah, tinggallah kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa di situ? Kita. Tinggallah kamu di dalam kasih yang mana? Yang itu. Yang itu tuh yang apa? Ayo kembali. Nah, pengorbanan. Jadi kita harus berkorban untuk orang lain. Maaf lagi sekali. Beritahukan pada semua pendeta dan orang Kristen. Kesaksian-kesaksian kita sering dengar. Hanya Tuhan menolong aku, Tuhan menolong keluarga aku, Tuhan menolong aku. Tuhan memberkati aku. Kapan kita saksi kita jadi korban buat orang lain? Tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Nah, itu kenapa hidup saya sebagai pendeta beda dengan banyak pendeta yang saudara kenal. Bukan saya sombong. Karena saya mau tinggal dalam kasih yang itu. Seluruh konsep perjanjian baru, maka kita itu menemukan sebuah prinsip bahwa Yesus itu tinggal di dalam kita. Betul tidak? Yesus di dalam kita. Yesus di dalam kita. Firman-Nya di dalam kita. Ya, hadirat Tuhan menguasai kita. Nah, ini penting sekali. Bahkan waktu hari-hari pertama kita mulai belajar percaya Tuhan Yesus, kita diajari undang Yesus masuk dalam hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, hari ini kita akan berusaha untuk mengerti betul-betul apa sih artinya Yesus itu di dalam aku itu apa artinya. Karena kalau kita cuma sering dengar, bahkan kita sudah melakukan, kita berdoa, didoakan untuk Yesus masuk dalam hidup kita. Kalau cuma itu saja. Tapi dalam fakta sehari-hari, kita tidak pernah mengenali kebenaran itu. Maka kita akan jadi salah dalam hidup ini. Karena cuma jadi pengetahuan saja. Ya, sekarang kita akan lihat satu ayat lebih dulu supaya kita tahu. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya ya, di dalam batinmu. Saya ulangi lagi, Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa. Nah, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang nggak pernah berdoa, betul tidak? Apalagi kalau selagi punya masalah, wah, doanya kenceng sekali. Nah, tapi doa yang sering kali kita minta, yang kita panjatkan kepada Tuhan, ayo jujur, siapa bisa jawab? Yang paling banyak itu doa untuk